Masih bersama kami di Presisi Utama. Di negara dengan 4 musim seperti di AS, kegiatan berkebun baru ramai dilakukan begitu suhu udara menghangat pada musim semi. Ini membawa berkah bagi toko-toko yang menjual tanaman dan keperluan berkebun. Meski pemilik toko mengeluhkan penjualan belakangan tak setinggi beberapa tahun sebelumnya, kita simak liputan Nova Prudadi dari VOA. Kesibukan terlihat di sebuah toko penjual tanaman dan alat berkebun di San Francisco, negara bagian California. We're unloading trucks, we're staging plants, we're helping the customers, we're taking bags of soil. So springtime is our busiest time. Musim semi yang di Amerika Serikat dimulai pada Maret menjadi saatnya banyak warga memborong tanaman dan kebutuhan lain untuk berkebun. This is our 50th year of business. We're a San Francisco legacy business, which is quite a distinction. And we're kind of like a family here. We take care of each other. I have some long timers, 30 years, 25 years, people like that. But we're getting older. I'd like to bring the new generation of plant freaks and enthusiasts here. Guna menjangkau pembeli muda, Flowercraft Garden Center memanfaatkan media sosial. I would say probably my houseplant consumption right now is being influenced by people on social media who are doing really interesting things. I mean, living in indoor jungles. Kegiatan berkebun terutama di antara warga usia 18 hingga 44 tahun sempat meroket selama darurat pandemi COVID. We had been seeing millennials really become greatly interested in houseplants, what we call tropical plants. And that trend had been going for the last several years. And COVID just sent that into overdrive. Konsultan retail perkebunan The Garden Center Group mencatat penjualan tanaman dan alat kebun tahun ini lebih tinggi 25% dibandingkan 2019. Tapi penjualan relatif lesu pada 2022 dan 2023. Last year was the worst year we've ever had. Ini pun dirasakan sejumlah toko berkebun lainnya. We saw a major increase, so we weren't sure if that would continue or not, but now it's kind of went back to pre-pandemic. So our sales have actually gone down. Untuk bisa terus laba, retail harus menaikkan harga. Bunga yang tahun lalu harganya $5 misalnya, naik ke lebih dari $6. Change is inevitable, and you got to constantly, what worked last year or maybe even last month might not work this. So we're always evaluating what's our next move. Faktor cuaca juga ikut berdampak. California misalnya mengalami curah hujan melebihi biasanya selama 2023. Perkembangan ini membawa dampak positif kepada lahan pertanian yang lama mengalami kekeringan, tapi juga menyurutkan minat banyak warga untuk menjalani kegiatan berkebun. Musim semi selama 12 pekan menjadi masa-masa tersibuk bagi toko yang menjual tanaman dan juga keperluan berkebun lainnya. Dan penjualan selama Maret hingga Mei bisa mencakup sekitar 60% dari total penjualan toko selama setahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Perkembangan institusi agama seperti masjid tergantung pada perkembangan jemaahnya, terutama generasi muda. Selain membuat berbagai program yang anak muda, banyak masjid juga merekrut generasi muda menjadi pengurus, seperti Masjid Diaspora Indonesia di Houston, Texas, dan Silver Spring, Maryland ini. Berikut laporan tim VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zef Gibran. I'm a proud member of Istiqlal Masjid here. And I'm also a part of the board of directors. Nama saya Fitria Sabita. Saya di sini sebagai Assistant Director Religious Affairs. Inilah sosok generasi muda diaspora Muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zef Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas. We try to make it a place for anyone to just come and be home. So we want everyone to feel comfortable praying here. We want everyone to enjoy the programs that we have, as well as enjoying the facilities that we have here. So we fully believe that having a wider and more diverse community
will help us not only financially but also in diversity and quality in our programs and events as well. Tak berbeda dengan Fitria Sabita yang mulai bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022. Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth, itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi. Melalui kelompok yang dinamakan IA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitria yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam. Kayaknya ngelola imam tuh sama seperti mengelola perusahaan gitu. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka harus kita layani gitu kan. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan Mbak gitu, jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan, gimana ya caranya gitu untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita. Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga. Definitely the biggest challenge is finding a place that you feel like you can belong. It's definitely much more comfortable to know that there's like-minded people around you. Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitria merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi. Kehadirannya pun diakui Firdaus Kadir, anggota Dewan Pengawas Masjid Imam, membawa dampak positif. Disinilah letaknya sosok seperti Fitria ya, sebagai anak muda, wanita yang bisa memfasilitasi, ini bisa menjembatani komunikasi kepada mereka, dan beliau bukan hanya aktif di kantor itu, tapi juga aktif dengan grup-grup untuk membantu anak muda lainnya. Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun. Maksudnya kayak, oh saya ternyata bermanfaat untuk orang banyak tuh bisa bikin saya seneng gitu loh. Walaupun memang pasti ada capeknya, pasti ada gitu. Harapan sama yang juga ingin dicapai Zev di Masjid Istiqlal. I hope to build a good community here, especially for the young ones and like people, young professionals, college age, and kind of like establish something that we can move on to the future, and that's something that I can be thankful for and like pay back for, inshallah. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.